Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Baik, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan membacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala terhadap ucapan Imam Al-Barbahari tentang penjelasan bahwa agama Islam ini hanyalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada ruang sedikit pun dalam agama ini untuk menjadi dasarnya dari akal atau pikiran atau pendapat siapapun juga. Ini permasalahan yang sedang kita bahas dan ini adalah termasuk prinsip dasar yang harus kita senantiasa miliki. Dan teman-teman ingat selalu bahwa kajian kita ini adalah kajian yang membahas prinsip dasar ya dalam beragama, dalam berakidah. Pembahasan yang jauh lebih penting dari semua pembahasan yang lain. Ya, dari sekian banyak pembahasan-bahasan yang sering disampaikan, pembahasan prinsip seperti ini jauh lebih penting untuk senantiasa kita miliki. Qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa ilmuhu indallah. Bukan. Lianna dina, ya. Qala hafizahullah ta'ala لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله ولا تتبع هواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين. الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك. الأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, teman-teman barakallahu fikum, kembali mempertegas apa yang telah beliau jelaskan dan ini telah kita bahas di pertemuan kemarin pekan yang lalu. Ya, dan seingat saya di pekan yang lalu kita telah menukilkan ucapan ulama salaf di antaranya Imam Mubarakfuri yang menjelaskan bahwa berbicara tentang Al-Quran dengan berdasarkan akal pikiran adalah kesalahan walaupun benar yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Walaupun benar yang disampaikan. Oleh karena inilah, perhatikan teman-teman, barakallahu fikum, ini nanti akan disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan di sini saya kasih beri gambaran di awal ini. Oleh karena itulah para ulama mengingkari yang disebut dengan istihsan. Yang disebut dengan apa? Istihsan. Ingat ini. Istilah yang disebut dengan istihsan. Istihsan itu apa? Anggapan baik. Yang kadang istihsan ini teman-teman barakallahu fikum itu ada di para ulama mujtahid. Walaupun ada pembahasan tersendiri tentang istihsan ini di pembahasan usul fikih, Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk yang mengingkari istihsan ini. Istihsan, ya, para ulama mendefinisikan istihsan itu adalah ma yastahsinuhu al-mujtahid biaqlihi
yakni bihawahu wa aqlihi al-mujarrad dun istisnad ila syai'in min adillati syari'ati al-mu'tabarah. Ini istihsan pada ulama loh, yaitu anggapan baik seorang ulama nih, anggapan baik dari dirinya tapi berdasarkan akal pikirannya, pendapat pribadinya, tanpa ada sandaran dari dalil-dalil syariat yang dibenarkan. Ini istihsan pada ulama nih. Istihsan yang begini, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, membantah para ulama yang membolehkan. Kata beliau, man istihsana faqad syara'a. Barang siapa yang berbuat istihsan dengan makna tadi ya, pada ulama loh, kata Imam Syafi'i, faqad syara'a, maka sungguh dia telah menetapkan sebuah syariat. Ya. Ini ucapan Imam Syafi'i dinukil dalam kitab Al-Mustasfa, sebuah kitab yang membahas tentang usul fikih. Kata Imam Syafi'i, siapa yang istihsan, maka dia telah menetapkan sebuah syariat. Dan penetapan syariat itu hanyalah milik siapa? Allah. Maka dari sini sebenarnya hukum arahnya adalah yang istihsan itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istihsan. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab li'anna din, karena agama itu mabniyun 'alal ilmi, dibangun di atas ilmu yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya, dan tidak dengan mengikuti hawa nafsu manusia atau akal pikiran pendapat manusia. Wa mastahsanuhu, bukan juga mengikuti istihsannya orang. Apa istihsan tadi? Anggapan baik yang berdasarkan akal. Anggapan baik ya, yang tidak memiliki sandaran dalil dari syariat. Itu ulama. Bagaimana kalau bukan ulama ya? Ulama saja kalau istihsan tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Apalagi kalau bukan ulama. Syekh Fauzan berkata wa ma tataba'u alaih. Ya, dan bukan juga yang mengikutinya, yang tidak ada dasarnya dari kitabullah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berbuat perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada sandaran atau landasannya, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga dengan demikian, bagi yang ingin amalannya dianggap sebagai amalan saleh, bermanfaat, wajib baginya terpenuhi dua hal. Yang pertama, ikhlas. Ya, mengikhlaskan agamanya karena Allah, memurnikan agamanya karena Allah, yakni menjauhkan dari perbuatan syirik. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memurnikannya juga dari perkara bid'ah yang perkara yang baru. Dua. Qala hafizahullahu ta'ala wa sayajidul insanu mukhalafat fil aqidah, mukhalafat fil ibadat kathiratun. An-nasu lahum ahwa' wa lahum raghabat wa lahum ara'un wa lahum turuqun. Wa nahnu la nattabi'in nas bal na'ridu ma 'alaihi an-nas 'ala al-kitabi was sunnah. Fama wafaqa al-kitabi was sunnah fa huwa haqqun wa ma khalafahuma fa huwa batilun. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau berkata, ya, seseorang pasti akan mendapatkan begitu banyaknya keanekaragaman
Begitu banyaknya berbagai jenis permasalahan dalam akidah, ya, perbedaan penyelisihan dalam masalah ibadah yang begitu banyaknya. Karena memang namanya manusia memiliki ahwa, selera. Yang namanya manusia punya raghabat. Raghabat itu motivasi, latar belakang dan tujuan. Mereka memiliki ara, akal pikiran dan pendapat. Walau turukun, dan namanya manusia itu pasti punya metode-metode sendiri-sendiri. Panahnu, maka kita tidaklah boleh mengikuti yang namanya masyarakat manusia. Namun kita ukur apa yang ada padanya seseorang atau apa yang adanya masyarakat. Kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah kebenaran. Dan bila menyelisih keduanya, itu adalah kebatilan. Qala hafidhahullahu ta'ala, qawluhu fala tattabi' syai'an bihawaka. Qala la tattabi' syai'an bihawaka wa ragbatik, walakin yakuna hawaka wa ragbatuka tabi'aini lima ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahwa illa ma ja'a anillahi wa rasulihi. Wala targhab illa ma ja'a anillahi wa rasulihi. Hadu wa sabilun najati. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan pada ucapan Imam Al-Barbahari selanjutnya. Imam Al-Barbahari berkata, maka engkau jangan ikutkan, ya, perturutkan masalah apapun dalam agama ini bihawaka, dengan selera pribadimu. Ya. Jangan memperturutkan hawaka, hawa nafsumu, seleramu, ambisimu. Tapi justru hendaknya hawa nafsumu, ambisimu yang mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tahwa illa ma ja'anillahi wa rasuli. Maka tidaklah ada selera, tidaklah ada ambisi, tidaklah ada keinginan kecuali yang sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala targhab, dan tidak ada pula motivasi kecuali dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Inilah jalan keselamatan. Qala hafidhahullahu ta'ala, idza taba'ta hawaka sirta minal ladzina taba'u ahwa'ahum wa lam yattabi'u al-wahya al-munazzal. Qala ta'ala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال فأنت بين أمرين إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى لا ثالث لهما. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, apabila engkau memperturutkan hawa nafsu selera, akal pikiran, pendapat, ya, sirta, maka engkau akan menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Bukan orang-orang yang memperturutkan wahyu yang turun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan ayatnya teman-teman dan antum tandai. Ini ayat yang mendasari, termasuk ayat yang mendasari masalah ini. Allah berfirman, yang artinya apabila mereka tidak menyambut seruanmu, ajakanmu, wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Ingat ya, ayatnya garis bawahi.
Jadi di kalimat ayat ini, bila tidak mengikuti apa yang Nabi serukan, berarti mengikuti apa? Hawa nafsu. Sudah tidak ada pilihan yang ketiga. Allah langsung kasih vonis. Yang tidak mengikuti Rasul, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Sudah. Allah yang menghukumi. Allah yang menghukumi. Lihat, bahkan setelah itu Allah berfirman, wa man adall, dan siapakah yang lebih tersesat lagi jalannya dibandingkan orang yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk yang datang dari Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tandai Al-Qasas ayat 50. Saya tambahkan sedikit teman-teman, barakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan sebuah konsekuensi bahwa bagi yang tidak mengikuti dalil dalam beragama, tidak tunduk kepada dalil, padahal telah disampaikan dalil yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu apakah Al-Quran atau sunnahnya beliau, maka konsekuensinya apa? Allah hukumi mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu berupa akal atau pikirannya atau seleranya. Telah menjadi budak akal dan pikirannya. Inilah konsekuensinya. Yang bersangkutan suka atau tidak disebut dengannya. Allah yang menyebut. Allah yang menyebut. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Dari sinilah, memperhatikan dari sinilah, sehingga para ulama ahli sunnah sejak dulu menyebut dengan sebutan ahlul ahwa untuk ahli bid'ah, untuk orang-orang yang menyimpang, untuk orang-orang yang mencetuskan kesesatan dan mendakwakan kesesatan. Ahli bid'ah oleh para ulama ahli sunnah juga disebut dengan apa? Ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Hawa ini bentuk jamak dari hawa. Ahlul ahwa. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Penyebutan untuk semua kalangan ahli bid'ah ketika mereka menolak kebenaran lalu tetap memperturutkan akal pikiran atau pendapat mereka, kesesatan mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi dan manhaj salaf, maka berarti mereka telah memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga disebutlah mereka dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Ya. Dan ikhwan akhwat rahimakumullah, berdasarkan prinsip ini pula lah memotivasi kita semua untuk selalu berusaha beragama berdasarkan dalil. Saya mengajak semua pihak agar beragama ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan selera kita, bukan berdasarkan akal pikiran kita. Bukan. Ketika kita belajar atau ketika kita menjelaskan, berbicara tentang agama, sebisa mungkin kita berusaha untuk memperhatikan dalilnya apa, dasarnya apa, adakah ayat Al-Qur'annya, adakah hadisnya, adakah ulama salafnya. Kita fokus di situ. Jangan fokus kita timbang akal pikiran kita. Tidak berdasarkan sebatas akal, pikiran, atau pendapat pribadi kita. Sebagai bukti kita tunduk kepada Allah dan syariatnya. Ini juga dalam rangka membuktikan itu. Membuktikan ketundukan kita kepada Allah. Berserah dirinya kita kepada Allah. Di masa ini, teman-teman ikhwan dan akhwat, ada sebagian orang yang di tengah masyarakat kita diustadkan, ditokohkan, diulamakan, yang ketika berbicara masalah agama atau yang ketika menjawab sekian banyak pertanyaan-pertanyaan agama kosong dari dalil, nggak ada dalil, hanya menjelaskan atau menjawab berdasarkan ra'yu, akal, pikiran, dan pendapat.
Atau kadang membawakan ayat yang tidak nyambung, memaksa-maksakan atau mencari pembenaran untuk jawabannya. Kita telah sebutkan ya, berbicara tentang Al-Quran tanpa dasar, walaupun benar tetap salah. Ucapan siapa? Imam Al-Mubarakfuri. Dan bukan hanya beliau, sebenarnya Syekhul Islam juga ada, dan dinukil juga Imam Syafi'i juga mengatakan itu. Kalau di beberapa riwayat ucapannya begini, man qala bil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran dengan akal pikirannya lalu dia benar, sungguh dia telah salah. Jadi saya mengajak semua pihak, kita semua, untuk menjalani prinsip ini, berusaha berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang berbicara masalah agama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita, siapapun, termasuk terhadap saya pribadi yang menjelaskan agama, ada nggak sih dalilnya? Perhatikan itu. Atau hanya berdasarkan pendapat pribadi, pandangan pribadi. Kalau pendapat pribadi, kita punya pilihan. Mau terima boleh, nggak diterima boleh. Imam Malik sudah terang-terangan mengatakan, kulluna radun wa mardudun alaih. Setiap kita, ini Imam Malik yang mengucapkan, levelnya imam sudah. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak, kata Imam Malik. Maka kalau kita mau menjelaskan sesuatu kita nggak melengkapi dengan dalil, jangan marah kalau orang menolak. Tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikuti. Tapi kalau dalil, maka mari kita berprinsip seperti ini, memperhatikan dalil. Ustadz kita menjelaskan ini, kira-kira dalilnya ada nggak? Perhatikan. Ya. Kenapa mesti berprinsip seperti ini? Karena para ulama Ahlussunnah sejak dulu sudah memperingatkan dan mentahdzir umat dari ahlul ahwa. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ini saya nukil ya, ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah dalam kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ibnu Abi Zamanin. Ya, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi yang masyhur dengan Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Di situ Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala menjelaskan di bab an-nahyu an mujalasati ahlil ahwa, larangan bermajelis dengan ahlul ahwa. Larangan bermajelis dengan ahlul ahwa. Kata beliau hafizahullah taala, bin nahyi an mujalasati ahlil ahwa wal murad bi ahlil ahwa ahlul bid'ah. Larangan bermajelis dengan ahlul ahwa, yaitu mereka dari kalangan ahli bid'ah. Dikatakan mereka ahlul ahwa karena mereka beramal dengan dasar hawa nafsu mereka, akal pikiran dan pendapat mereka yang bertentangan dengan dalil. Oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul ahwa. Itulah mereka dengan ahlus sunnah. Ya, kalau namanya ahlus sunnah adalah mereka yang senantiasa mengukur diri mereka dengan sunnah Nabi. Kalau ahlul ahwa adalah mereka yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu mereka. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan tidak boleh kita bermajelis dengan ahlul ahwa, tidak boleh. Ya. Kata beliau, Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah menjelaskan, walam yazal ahlus sunnah, dan ulama ahlus sunnah senantiasa memperingatkan masyarakat umat dari ahlul ahwa mudillah yang menyesatkan, wa yanhauna an mujalasatihim, dan para ulama melarang untuk bermajelis dengan mereka, wa yakhafuna fitnatahum, karena mereka mengkhawatirkan terpengaruh dengan fitnah mereka, wa yukhbiruna bi khalaqihim, dan tertipu dengan perangai mereka oleh ahlul ahwa. Mereka yang berbicara masalah agama tidak ada dalilnya. Jadi jangan hanya mengatakan bagus
retorikanya, bagus cara bicaranya, detailnya luar biasa, S-nya sampai S7, S9. Ya, S9 ada nggak? Ada. S20 sekarang. Ya, S22 kalau nggak salah. Nah, saya nggak nyebut merek. Ya, banyak masyarakat kita terpengaruh dengan itu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya ingat kisah Imam Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Ini alul hadis di Kufah dulu, ulama ahli hadis di masanya, rujukan dunia. Namanya Sulaiman ibn Mihran. Beliau ini banyak cerita lucu beliau ini. Kalau belajar hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketemu nama ini, ada aja kisahnya. Namanya siapa? Al-A'mash, itu julukan. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Nah, salah satu kisahnya beliau yang lucu. Beliau pergi umroh atau haji sampai di Mekah, dengan terang-terangan beliau buka baju, nyabut bulu ketiak. Di khalayak orang ramai. Nyabut bulu ketiak. Ini kan kalau orang yang dengan berpikiran pendek langsung mencela, dan betul beliau dicela. Jadi awal mula beliau itu masuk Masjidil Haram. Ketika beliau masuk Masjidil Haram, ada orang dikerumuni orang banyak. Ya, penasaranlah beliau. Orang ini begitu pandainya dia menceritakan masalah agama, begitu pandainya dia menjelaskan agama, menyebutlah nama beliau. Telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Mihran. Nah, di situ beliau kaget. Gak pernah saya ketemu orang ini. Dalam hati sudah beliau pastikan dusta orang ini. Nah, itulah yang membuat beliau akhirnya nyabut bulu ketiak. Tahu kenapa kira-kira? Orang kan marah tuh. Ketika orang-orang beliau tegur, tahu kalian, yang saya lakukan ini sunnah Nabi. Beliau sebutkan hadisnya. Ada hadisnya kan? Beliau sebutkan hadisnya. Dan yang dilakukan oleh orang yang kalian kerumuni itu adalah dusta. Saya tidak pernah ketemu dengan dia. Terdiam masyarakat. Yang tadinya kagum dengan cara bicaranya, cara orasi berbicaranya, ya, dipatahkan oleh Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala. Karena tidak sesuai dengan dalil, penuh dengan kedustaan. Nah, ya, yang tahu salahnya di mana itu memang kadang orang yang berilmu. Kalau kita masyarakat umum memang kadang terpengaruh dengan gaya bicara, orasi, pintar ngomong, bagus banget, menyentuh segala macam. Itu kita mudah terpengaruh. Persis kayak kisah ini Sulaiman bin Mihran rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, kita kembali ke pembahasan. Kita bukan menceritakan tentang bulu ketiak, ya. Qala hafizahullah ta'ala. Dan Allah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min haqq." Hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan engkau memperturutkan hawa nafsu mereka amma ja'aka min haqq, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu berupa kebenaran. Jadi Nabi aja diingatkan oleh Allah, jangan ikuti selera mereka, ya, dengan meninggalkan apa yang diturunkan kepadamu berupa kebenaran. Itu Nabi kita. Qala hafidhullah qala ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin." Allah firman yang artinya, kemudian kami telah menjadikan engkau di atas sebuah syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat tersebut dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sesungguhnya mereka la yughnu 'anka minallahi syai'a, tidak akan memberikan kecukupan bagi dirimu sedikit pun dibandingkan apa yang Allah telah berikan. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu, sebagian mereka itu wali di hadap bagi yang lainnya, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, anta baina amrain. Maka bagimu cuma ada dua pilihan. Imma tattabi' ad-din sahih wa imma tattabi' al-hawa, la thalitha lahuma.
Pilihan pertama, engkau ikuti agama yang benar ini, atau pilihan kedua, kalau tidak, yang pertama pasti engkau akan mengikuti hawa nafsumu. Tidak ada pilihan ketiga. Itu aja. Dan dua pilihan ini telah disinggung oleh Allah dalam ayat tadi, di surah Al-Qasas tadi. Kalau bisa hafalkan. Ya. Baik, teman-teman, barakallahu fikum, saya tambahkan satu ayat di surah Shad ayat 26. Allah firman, "Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Hukumilah manusia dengan kebenaran dan janganlah memperturutkan hawa nafsu, sehingga dengan itu akan membuat engkau tersesat dari jalannya Allah. Dan sungguh orang-orang yang tersesat tersebut dari jalan Allah telah dipersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih karena apa yang telah mereka lupakan tentang yaumul hisab. Ayat ini di surat Shad ayat 26 menjelaskan bahayanya beragama dengan berpatokan kepada akal pikiran atau hawa nafsu dengan ancaman azab yang sangat pedih. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, semua antum ikhwan dan akhwat, dan termasuk saya pribadi, peringatan untuk kita semua, jangan menganggap masalah ini sepele. Jangan menganggap masalah ini sepele. Ya. Prinsip ini, karena Allah dalam ayat ini mengancam azab. Azab yang sangat pedih. Surat apa tadi? Shad. Ayat berapa? Catat teman-teman. Ya, suatu saat antum butuhkan itu. Semua penyimpangan, kesesatan dalam beragama, ahli bid'ah, semuanya, apakah terkait akidah, amalan atau ucapan, sebagaimana akan dijelaskan lembar demi lembar di kitab ini. Makanya ini didahulukan. Nanti akan menyebut dan menjelaskan kesesatan. Semua kesesatan itu penyebab utamanya di antara sekian banyak penyebabnya adalah karena berpatokan kepada akal, pikiran atau hawa nafsu. Bahkan teman-teman perhatikan, inilah pangkal terjadinya dosa ujub pada diri iblis. Ketika akal pikirannya mengalahkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan, mabda'ul bid'ah wa huwa ta'nu fi sunnah bil-dha' wal hawa kama ta'nu iblis fi amri rabbih bi ra'yihi wa hawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, penyebab kebid'ahan ahli bid'ah adalah ketika menolak sunnah karena prasangka dan hawa nafsu. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, durhaka terhadap perintah Rabb-nya karena akal dan hawa nafsunya. Betul nggak? Iblis tidak patuh kepada Allah karena apa? Akalnya kan, pikirannya mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Pikiran dia. Jadi teman-teman ini jangan dianggap sepele. Ini masalah besar. Ya, prinsip ini. Beragama tidak boleh berdasarkan akal, logika. Kalau sekarang kan logika banyak orang ya. Beragama dengan logika. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ustaz, itu logikanya benar kok sesuai dengan Al-Quran. Tetap salah. Orang itu, cara dia, metode dia, manhaj dia salah. Kita bukan menolak kebenarannya. Sebab kalau kita benarkan akan berkembang itu. Ya, dan semakin bahaya. Orang kalau dipuji logikanya bagus, itu akan membuat dia semakin tergoda untuk bereksplorasi. Paham? Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Kalau logika seorang itu dipuji, itu akan membuat dia tergoda untuk bereksplorasi pasti. Maka akan mengurangi ketundukan dia kepada Allah. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, kita baca pada kalimat setelahnya.
Qala hafizallahu qaluhu fatamruqa minad din fatakhruja minal Islam. Qala hafizahullah man ittaba hawahu fa innahu yamruq minad din walau ala mudal ba'id. Awal syai' yatasahal bil mukhalafa wal hawa thumma yata'adhamu ittiba'ul hawa ila yakhruja minad din wa yasiru dinuhu hawa kama qala jalla wa ala fara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Wal hawa ilahun akhar wa laysa syirku maqsuran ala ibadati sanam aw al wathan bal hunaka syai'un akhar wa huwa al hawa faqad la ya'budu al insanu al asnam wal ashjar wal ahjar wa la ya'budu al qubur lakin yattabi'u hawa فهذا عبد لهواه فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. Pada ucapan Imam Barbahari selanjutnya, rahimahullahu ta'ala, sehingga engkau akan terlempar jauh dari agama ini dan dengannya engkau keluar dari agama Islam. Ini Imam Barbahari mengatakan efek dari beragama berdasarkan hawa nafsu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan kalimat ini. Kata beliau, bahwa barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, itu akan membuat dia terlempar dari agama. Ya, terlempar jauh. Fase demi fasenya, sehingga dia akan terlempar itu. Lihat ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Perhatikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan kitab sekalian. Ucapan beliau di bahasa Arabnya itu, awalu syai' yatasahalu. Yatasahal ini kalian lingkari. Tasahul. Fase demi fasenya itu sehingga dia terlempar dari agama itulah diawali dengan menganggap remeh, menganggap sepele, menggampang-gampangkan masalah ini. Teman-teman, saya ingatkan diri saya dan antum semua, para ulama salaf as-salih, orang-orang yang selamat itulah, yang udah Allah jaga, yang Allah wafatkan mereka dalam kebaikan. Sampai-sampai ada di antara mereka tuh punya prinsip begini. Seandainya nih ada athar yang menjelaskan cara menggaruk kepala, maka jangan engkau menggaruk kepalamu kecuali dengan athar. Apa athar? Dalil. Seandainya nih ada dalil yang menjelaskan bagaimana cara menggaruk kepala, maka jangan engkau pernah menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil. Saking begitunya mereka berusaha untuk selalu mengacu kepada dalil. Karena mereka tahu bahayanya. Masalah sepele. Nah, maksud saya gini, kalau ada masalah dalam agama ini, itu masalahnya sepele, masalah ringan barangkali, tapi ada dalilnya dalam agama. Jangan anggap sepele. Berusahalah memprioritaskan dalil, ikutilah dalil. Karena ketika menganggap sepele terhadap masalah sepele ini, dengan tidak mengikuti dalil, walaupun masalah sepele, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini, itulah fase pertama. Untuk langkah demi langkah, fase demi fase, selanjutnya terjatuh ke dalam kehancuran, kebinasaan. Yatasahalu fil mukhalafah, menganggap sepele, bermudah-mudahan, menganggap enteng dalam penyelisihan, memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga semakin membesar itu. Ya, itu akhirnya menjadi biasa, akhirnya memang begitu modelnya, ittiba'ul hawa. Memperturutkan hawa nafsu. Ila ayakhruja minad din, yang akhirnya membuat dia keluar dari agama. Na'udzubillah. Ayasiru dinuhu, maka jadilah agamanya adalah agama hawa nafsu. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat. Ada yang seperti itu, teman-teman. Allah firman, "Afara'aita, tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan sebagai Tuhan baginya adalah hawa nafsunya, sehingga Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu." Artinya dia sudah tahu ilmunya, tapi dia tetap memperturutkan hawa nafsunya. Maka Allah sesatkan dia dengan ilmu yang sudah padahal dia telah memilikinya.
wa khatama ala sam'i, Allah tutup telinganya, Allah tutup hatinya, dan Allah jadikan pandangannya ghisyawah, ya, tertutup, nggak bisa melihat kebenaran. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, teman-teman lihat bukunya, fal hawa, maka yang namanya hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan, sesembahan. Walaysa syirku, sehingga yang namanya syirik itu bukan hanya terbatas berupa perbuatan menyembah berhala, menyembah patung, ya, tetapi ada selainnya juga, yaitu yang namanya hawa nafsu. Kadang satu dua. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini bagus ya kalimat ini. Kalau mau dijadikan faedah bagus ini tuh. Kata Syekh Shalih Fauzan dari kalimat faqat la ya'budul insanu asnama. Kadang orang itu dia tidak menyembah as-sanam. As-sanam berhala. Dia tidak menyembah asjar, pepohonan. Dia tidak menyembah ahjar, batu-batuan. La ya'budul kubur, dia juga tidak menyembah kuburan-kuburan. Lakin yattabi' hawa, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka dia menjadi abdun li hawa, hamba hawa nafsunya. Nah ini teman-teman peringatan untuk kita. Ahlussunnah salafiyun yang belajar, insya Allah nggak akan terjatuh kepada fitnah kubur. Mereka nggak akan ikut kuburiyun, mereka tahu. Mereka nggak akan mengikut orang-orang yang sering khurafat, mengkeramatkan pohon, tempat-tempat tertentu. Enggak, Ahlussunnah nggak akan ke situ. Tapi fitnah ini kita semua bisa terjatuh. Fitnah apa? Ittiba'ul hawa. Ini nih teman-teman. Sehingga pembahasannya bukan pembahasan tauhid biasa lagi sudah. Lebih dalam lagi nih. Fitnah yang juga berpotensi kepada ahlu tauhid. Orang yang belajar tauhid. Memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga kata Syekh, abdun li hawa, maka orang ini menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Fa'alal insan, kata beliau, maka wajib bagi seseorang itu untuk waspada, ayahdar. La yattabi', tidaklah dia memperturutkan sesuatu kecuali yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sempat kemarin di grup ya menjelaskan dengan akal logika. Ya, menurut saya logika. Nah itu sudah bahaya, makanya saya marah besar di situ. Kita paksa untuk datangkan dalil. Antum semua tahu kan? Saya paksa untuk datangkan dalil. Karena begitu memang harusnya beragama. Kalau enggak saya suruh diam. Kalau tidak saya suruh diam. Tapi tetap maksa diri menjelaskan dengan akal pikirannya, menurut akal saya, menurut pendapat saya. Bahaya banget itu. Bahaya banget itu, teman-teman. Barakallahu fikum. Mungkin kita nggak menyadari bahayanya di mana. Syirik di situ. Ada kesyirikan di situ. Allahul musta'an. Qauluhu, qala hafidhahullahu ta'ala qauluhu, fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati as-sunnata wa awdahaha li ashabi. Wa kata Syekh Shalih Fauzan pada ucapan Imam Al-Barbahari, karena sungguhnya tidak ada hujjah, alasan bagi dirimu, karena telah diterangkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya sunnah, ajaran beliau. Beliau telah perjelas kepada para sahabatnya. Kata Imam Al-Barbahari. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, la hujjah liman khalafa wa tabahawa. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan. Tidak ada alasan untuk membenarkan bagi yang menyelisih hal ini sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya. Tidak bisa, tidak ada alasan untuk membenarkan. Tidak ada alasan. Li'annahu dhalla ba'dal bayan.
karena dia telah tersesat setelah penjelasan dan ilmu. Ini teman-teman, barakallahu fikum, kalau kita mau tahu, ini juga di antara fitnahnya orang-orang yang berilmu. Ini fitnahnya orang-orang yang berilmu. Ya, Imam Abu Hanifah terdapat nasihat dari beliau semana dengan hal ini. Ketika orang berilmu tergelincir, dia tersalahkan dan telah nampak kesalahannya dan dia tidak mau diluruskan karena menjaga reputasinya, nama baiknya di depan khalayak. Akhirnya dia mencari-cari, memaksakan diri untuk mencari-cari pembenaran. Padahal sebenarnya yang sedang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Padahal sementara sesungguhnya dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Tapi dia memaksa-maksakan diri untuk mencari pembenaran. Padahal jelas sudah salah-salahnya. Ini fitnah orang-orang yang berilmu. Ini teman-teman, barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Maka Rasulullah tegaskan, la hujjata liman khalafa wa taba'a hawa. Tidak ada alasan untuk membenarkan orang yang menyelisihi hal ini karena memperturutkan hawa nafsunya. Karena dia telah sesat setelah adanya penjelasan, setelah adanya ilmu. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm. Jadi kau perhatikan orang yang menjadikan sebagai ilah, kesembahan, Tuhan baginya hawa nafsunya, sehingga Allah menyisakan dia di atas ilmu. Laisa jahilan, bukan karena dia jahil gak punya ilmu. Bal ya'riful kitab was sunnah, tapi dia tahu Al-Qur'an dan tahu sunnah. Ya'rifu aqwal ahli ilm, dia tahu ucapan-ucapan para ulama, lakinnaha la tuwafiq hawa, tapi karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini lucu ya, ada sebagian orang begini. Dan ini saya terus terang saya bantah, saya kritisi. Ada orang ketika diingatkan dengan pendapatnya, itu penjelasan antum ada enggak ulama salafnya? Kita tuntut. Ada enggak ulama yang mendahulunya dengan penjelasan seperti itu? Lalu dia menjawab, kita ini beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar kalimat ini? Benar. Tetapi, saya katakan lagi, kenapa ketika engkau menjelaskan masalah lain, engkau selalu menghadirkan ucapan-ucapan ulama? Tapi ketika masalah ini dikatakan mana ucapan ulamanya, engkau tidak mau membawakannya. Ini pertanda masalah ini karena tidak ada ulamanya atau ada ucapan ulama tapi tidak sesuai dengan seleramu, lalu engkau tidak mau ikuti ulama. Ini bahaya teman-teman, barakallahu fiikum. Dan itu ada. Paham antum? Paham enggak ini? Paham tidak? Jadi ini nasihat untuk kita semua. Untuk kita semua, bahkan orang-orang yang telah belajar. Ya, beragama harus betul-betul selalu mengacu kepada dalil. Mengacu kepada dalil. Jangan hanya melihat siapa ini yang berbicara. Kata para ulama, la tandur ila man qala. Jangan hanya memperhatikan siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dia bicarakan. Maka ini teman-teman, barakallahu fiikum. Sedikit lagi ya, kita sampai paragraf ini. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, lakinnaha la tuwafiq hawa, hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukaha wa ya'khudha ma yuwafiqu hawa, sehingga dia meninggalkan kebenaran, lalu dia mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hadza huwa ad-dalalul wal iyadu billah. Ini adalah kesesatan, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah darinya. Fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Tuh, garis bawahi kalimat itu. Fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Memperturutkan hawa nafsu itu bahaya banget. Ketemu nggak bahasa Arabnya di kitabnya? Ya, lingkari, garis bawahi. Ya, suatu saat nanti kalian bisa bahasa Arab, ketemu nih kalimat ini.
orang yang tersesat dari jalannya Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih atas apa yang telah mereka lupakan pada hari Yaumul Hisab. Kata Syekh Shalih Fauzan, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memiliki karya tulis sebuah kitab fi mujallad dakhm ismuhu Dhammul Hawa, yang tersusun di beberapa jilid tebal. Judul kitabnya Dhammul Hawa, itu judul kitabnya. Beliau menjelaskan ini berjilid-jilid, teman-teman, menunjukkan apa? Bahayanya masalah ini. Siapa tadi ulamanya? Ibnu Jauzi. Wa warada fihi minal adillati wa aqwali ahli ilm. Beliau hadirkan di kitab itu ya dalil-dalil, ucapan-ucapan para ulama, wal hikam, dan hikmah-hikmah allati yuhadhiru minat tiba'il hawa, yang memperingatkan dari sikap memperturutkan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waktu membatasi, kita cukupkan penjelasan kita untuk hari ini sampai di sini. Ya, masih ada beberapa pertemuan lagi insyaallah. Mungkin 2 kali atau sekali pertemuan lagi insyaallah untuk kita selesaikan bab ini ya. Ada yang ingin bertanya? Tafadhalu. Ya, tafadhal Pak Azam. Ya. Memang beberapa hari itu ketika menjelaskan oleh kita saya kira membawakan dalil karena membawakan, tapi dari saya sebagai awam maka ketika seorang menjelaskan dengan dalil Quran dan Sunnah maksudnya itu sudah cukup. Bagaimana apakah yang perlu pada posisi tadi mencari pendapat salaf juga itu? Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya singkat, tapi jawabannya bisa panjang ya. Tapi saya akan menjawab dengan ringkas ya. Baik, secara umum dalil khususnya Al-Quran, termasuk juga hadis, tapi kita fokus kepada Al-Quran. Secara umum terbagi 2. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya muhkamat, ada ayat yang sifatnya mutasyabihat. Perbedaan sederhananya adalah ayat muhkamat ini ayat yang jelas. Yang jelas itu adalah secara lafaz dia sudah bisa langsung dipahami. Adapun yang mutasyabihat ayat-ayat yang butuh penjelasan lebih jauh, karena bisa mengandung pemahaman bersayap dari ayat itu. Nah, ini mutasyabihat. Yang ditekankan adalah yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kalau ayat muhkamat memang tidak perlu ditekankan, tapi kalau bisa bagus lagi. Misalnya Allahus Samad, ya. Atau yang paling lebih sederhananya lagi, Allahu Ahad. Ayat ini kita katakan ini dalil menjelaskan Allah itu esa. Enggak perlu datangkan ulama, karena sudah jelas kalimatnya, enggak ada kalimat bersayap di situ. Enggak ada kemungkinan ihtimal tafsirat, tidak ada penjelasan yang memungkinkan bersayap. Gitu loh, paham ya? Tapi kalau ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang bisa mengandung penjelasan yang bersayap, bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, nah di saat itu wajib datangkan ulama. Kemudian masalah kita menghadirkan ucapan ulama sebenarnya bukan karena ulamanya, tapi karena pemahaman ulama terhadap dalil. Ya, pemahaman ulama terhadap dalil yang kita ambil. Kalau ulama-ulama yang kita nukil itu tidak membawakan dalil juga tidak akan kita ikuti. Jadi bukan ulama, sosok ulamanya sebenarnya yang kita ikuti. Karena kita itu harus jujur terhadap diri kita sendiri nih, bahwa kita ini orang belakangan. Orang-orang yang lebih dahulu kita, semakin dekat dengan masa nubuwah, itu pemahamannya semakin lurus. Betul nggak? Betul nggak?
Nah, jangan melangkahi mereka. Jadi sisi pemahamannya sebenarnya yang kita utamakan. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ketika kita mengatakan adakah ulamanya, sebenarnya ucapannya adalah adakah ulama yang juga memahami seperti itu. Nah, itu sebenarnya. Bukan karena semata-mata ada ulamanya atau tidak. Tapi yang lebih tekankan sebenarnya adalah pemahaman ulama ada nggak yang seperti itu, yang mendahului kita. Itu sebenarnya yang diinginkan. Bukan ulama semata-mata ulamanya. Orang-orang yang tidak setuju dengan konsep beragama seperti ini lalu menjadikannya sebagai bahan untuk menjatuhkan. Katanya dalil, kok datang ulama? Kita jawab bahwa sebenarnya bukan ulamanya yang kita hadirkan. Penjelasan ulamanya dengan dalil-dalilnya. Misalnya antum bawakan ayat. Ya, ketika antum bawakan ulama, maka ulama itu menjelaskan ayat kan? Bukan berdasarkan akal pikirannya. Nah, itu bukti bahwa ulama ini memahami terhadap ayat tersebut. Sehingga kita tidak mengandalkan pemahaman kita. Kita orang belakangan. Kita harus akui ulama-ulama besar. Kita mendatangkan ulama-ulama besar. Ketika kita bisa menghadirkan ucapan Imam Ibnu Katsir misalnya dalam ilmu tafsir. Kita semua pasti sepakat. Antara kita dengan Ibnu Katsir lebih utama mana? Ibnu Katsir pasti. Mau siapapun di luar sana. Pemahamannya pasti bagusan Ibnu Katsir. Rahimahullahu ta'ala. Lautan ilmu sudah dimilikinya. Jadi pemahaman beliau ada nggak sih dalam masalah ini? Bukan karena Ibnu Katsirnya. Karena pada nyatanya ketika nanti ada ulama yang menyelisih dalil, kita tidak akan ikuti dia. Itu bukti ahlus sunnah itu tidak mengikuti sosok. Bukan mengikuti subjeknya. Tapi cara pemahaman mereka. Ya, oleh karena itulah sebenarnya adalah yang diikuti adalah pemahaman mereka. Bukan sosoknya. Ahlus sunnah terbukti kok, mereka itu tidak taklid dengan tokoh tertentu. Kadang kalau masalah ilmu tafsir, menukil Ibnu Katsir, menukil As-Sa'di, menukil At-Tabrani, menukil Al-Baghawi, banyak. Kalau mereka hanya mengutamakan sosoknya, maka ya itu aja mungkin nama yang disebut. Dia nggak akan mau menyebut nama yang lain. Tapi kan kita tidak. Nah, itu bukti bahwa kita bukan sosok ulamanya. Tapi pemahaman ulamanya yang kita inginkan. Begitu Pak Zam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya, Hawa. Ya. Iya, betul. Kesyirikan. Baik, jadi saya dudukkan dulu. Yang dijelaskan Shalih Fauzan itu adalah ketika seseorang itu memperturutkan hawa nafsunya padahal dia sudah tahu mana yang benar. Itu ya, itu ayat tadi. Makanya kan dalam penjelasan ayat Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu yang telah dia miliki. Ini kondisi orang ini adalah dia sudah tahu, dia punya ilmu nih. Rokok itu haram. Misal ya, saya nggak nyebut siapa-siapa ya. Rokok dia sudah tahu ilmunya rokok itu haram. Dalilnya sudah tahu. Penjelasan ulama dia udah tahu. Tapi hawa nafsunya mengatakan enggak. Enak ngerokok itu. Ngerokok itu menenangkan pikiran. Ngerokok itu apa lagi? Oh. Hah? Apa itu? Dia sudah punya ilmu, lalu karena hawa nafsunya tersebut dia perturutkan. Nah, yang seperti inilah bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kesyirikannya. Bisa dipahami? Jadi dia menduakan Allah dari sisi syirkut ta'ah dalam masalah ketaatan. Syirik itu kan bermakna apa? Menduakan ya, menjadikan sesuatu sama dengan yang lain. Dia tetap menyembah Allah, dia tak menuhankan Allah. Kalau dia tidak menuhankan Allah sama sekali, bukan syirik lagi dia. Kafir dia. Dia tetap menuhankan Allah. Tapi dia memperturutkan hawa nafsunya seperti dia memperturutkan hak Allah. Sebenarnya masalahnya adalah ketika hawa nafsu kita itu bertentangan dengan kebenaran. Di situ kita diuji.
Di situ kita diuji. Mana yang lebih kita turutkan? Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, pada jelas-jelas ini bertentangan dengan kebenaran, nah disitulah, kalau kita memperturutkan hawa nafsu, berarti kita telah mempertuhankan hawa nafsu kita. Jadi menjadikan hawa nafsu Tuhan yang kedua dari Allah. Nah disitu syiriknya. Menjadikan hawa nafsu sekutu bagi Allah. Tapi posisi orang ini adalah dia yang punya ilmu. Beda dengan orang yang nggak punya ilmu. Dia nggak tahu rokok itu haram. Dia tidak tahu dengan yakin rokok itu haram. Dengan betul-betul ilmu yang jelas bagi dia. Kalau dia turutkan hawa nafsunya, dia tidak sampai ke kesyirikan. Dia jatuhnya kepada memperturutkan hawa nafsu. Nah, disitulah dijatuhkan dia sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Musyrik, hukum dikatakan musyrik. Karena musyrik itu orang yang berbuat kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil, tergantung lagi. Ya, apakah betul-betul hawa nafsunya itu betul-betul sudah sampai derajat yang dia perturutkan dan dia kalahkan semua kebenaran atau sejauh apa? Yang jelas dia telah berkesyirikan dari sisi itu. Menjadikan hawa nafsunya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sikap ketundukan kita itu yang melihat sesuatu harus kita perturutkan suka enggak suka kita, itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kepada selain Allah. Selain Allah, apapun itu harus kita timbang dengan apa yang datang dari Allah. Nah, itu dia. Jadi pahami? Pembahasan ini sebenarnya juga ada pembahasan tentang mahabbah, cinta dalam masalah akidah. Jadi segala sesuatu selain Allah kita ikuti dengan mengukur apa yang datang dari Allah. Kalau Allah Jalla wa'ala nggak ada pertimbangan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, Allah itu kita cintai, kita ikuti, kita patuhi tanpa ada alasan yang harus seperti itu. Tapi selain Allah, apapun itu, termasuk Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita ikuti karena Allah. Tidak semata-mata karena pribadinya beliau. Kita mengimani beliau karena Allah perintahkan. Kita menjadi umat beliau karena Allah perintahkan. Kita tunduk dan mengikuti ajaran beliau karena Allah perintahkan. Jadi semua selain Allah, semua selain Allah, kita ikuti karena Allah. Hawa nafsu juga begitu. Ketika bertentangan dengan Allah, maka harusnya kita tinggalkan. Tapi ternyata tidak. Nah, di saat itulah hawa nafsu menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat kesyirikan dari sisi ini. Allahul musta'an. Baik, ada lagi? Ya. Bagaimana kita menyikapi untuk orang-orang awam? Seperti kemarin ini ada yang saya sempat melihat seorang ustaz itu menggunakan dalil yang sorry. Berbicara mengenai ibadah itu Abu Bakar melorot celananya sampai di bawah mata kaki ya. Karena dan dia pun menjelaskan dari sebaliknya karena dia itu kurus jadi sampai ke bawah. Nah, tapi dengan dalil itu pun mengatakan bolehnya celana di bawah mata kaki. Jadi artinya ketika anak mau menjelaskan ke orang harus mengambil dalil-dalil yang sahih, yang dipakai beliau adalah dalil sahih, tapi untuk memperbalikan fakta. Nah, untuk seperti ini sikapnya bagaimana? Nah, baik, barakallahu fiik. Pak Zam, ini di antara kasus sehingga kita harus mendatangkan ucapan atau penjelasan para ulama. Ketika terjadi seperti ini. Dan bila memang ada ulamanya, di saat itu juga bukti bahwa kita bukan mempertuluskan sebatas ulamanya aja. Karena kita akan membandingkan itu. Kasus yang dipertanyakan fikih ini adalah tentang isbal. Pakai baju atau celana bagi laki-laki yang melebihi mata kaki. Ada dua ulama, ada dua pendapat memang di antara para ulama yang masyhur. Ada tiga sebenarnya, tapi yang masyhur dua. Isbal sebagian ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh litanzih. Makruh litahrim, ada makruh litanzih, tiga. Yang rajih haram. Nah, ketika ada ustadz mengatakan isbal itu tidak sampai ke derajat haram. Saya yakin kalau ustadz ini punya ilmu, dia pasti bisa membawakan ucapan ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Dari kalangan Syafi'i. Betul itu, saya benarkan.
Nah, di saat ini kita harus mendatangkan ulama yang mengharamkan. Tugas kita, di saat inilah tugas kita membuktikan bahwa kita mengikuti ilmu, bukan sosok ulamanya. Kita hadirkan ulama yang mengharamkan. Apa penjelasan mereka? Apa argumentasi mereka? Kita hadirkan ulama yang bolehkan. Apa argumentasi mereka? Apa narasi mereka? Kurang lebih penjelasannya adalah ulama yang mengharamkan mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita menghalalkan isbal itu sementara ada dalil yang mengandung ancaman. Nabi bersabda, "Ma asfala minal izari fa finnar." Pakaian, celana, kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Kalimat ini nas sharih dari Nabi SAW. Kalau kita hukumi tidak mengapa, maka hadis ini mau diapakan? Mau diapakan? Adapun kasusnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu harusnya dipahami. Abu Bakar Siddiq itu melorotnya celana beliau bukan beliau sengaja. Badan beliau kecil dan beliau setiap melorot beliau usahakan naik. Artinya bukan dengan unsur kesengajaan. Yang kedua, Rasulullah SAW mentakrir itu karena keadaan Abu Bakar. Karena keadaan Abu Bakar. Kalau seandainya yang ditakrir oleh Nabi adalah isbalnya, maka niscaya Nabi akan membolehkan para sahabat juga seperti itu. Ternyata tidak. Cuma Abu Bakar. Nah, ini kurang lebih penjelasan para ulama yang mengharamkan. Para ulama yang membolehkan itu hanya mengatakan bahwa karena adanya hadis Abu Bakar dibolehkan Nabi. Itu aja pendalilan mereka. Itu aja. Nah, kalau kita bandingkan penjelasan dua ini, nah ini dalam rangka kita mengikuti ilmu ya, bukan mengikuti ulamanya. Siapapun ulama di belakang ini, saya katakan bahwa penjelasan yang mengatakan haram itu lebih dekat kepada kebenaran. Lebih nyata, lebih sesuai dengan kebenaran. Bisa dipahami? Maka kita katakan seperti itu kepada masyarakat awam. Memang ada ulama yang membolehkan. Tapi ulama yang mengharamkan penjelasan mereka dengan dalil-dalilnya itu lebih tepat. Nah, kewajiban antum mendatangkan dalilnya. Bisa nggak? Membawakan dalil yang lain, tapi itu yang nggak hanya dari satu ulama. Ya, berusaha. Betul. Lebih dominan mengatakan tidak bolehnya ketimbang satu ulama aja. Karena satu ulama tadi yang membolehkan. Ya. Berarti kan dengan kita mendatangkan dalil-dalil yang lain yang menguatkan itu, sebetulnya perkataan ulama ini yang bisa kita pakai lagi dalam gitu kan. Iya. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, memang ada sejumlah pendapat. Ini mengharuskan antum untuk terus belajar memang. Kan membuat kita terus belajar kan, membaca, mencari tahu, membaca, melacak, membahas. Memang bagus sebenarnya, malah membuat kita memperkaya diri dengan wawasan. Sama halnya dengan masalah kunut subuh. Ya. Kita harus memperkaya diri loh. Agar kita betul-betul terbukti bahwa kita ini bukan hanya mengikuti individu tertentu gitu loh. Tapi ada penjelasan nih yang lebih kita perhatikan, yang kita ikuti. Begitu, Fikih. Ya, Allah. Ya? Karena kan ketika sudah menghadirkan kalau saya baca buku ini itu kayak buku ini kan beliau baca di situ di dokter tambah nanti di akhir beliau sampaikan mana yang dibaca. Ya. Namun saya kalau waktu baca itu kadang bertanya-tanya meracikan ini kan di penulis dalam kerangka memperkuat. Tapi kalau misalkan orang awam pun ketika membaca ini pun itu menjadi kayak ujian dia ya. Kalau dia benar mau ambil sekedar mau ambil namanya bolehkan dalam kerangka lebih dekat dengan kalau dia atau dia Iya betul, ujian, menjadi ujian betul. Kalau antum bahkan menjadi ujian, ya betul. Akan menjadi ujian di saat itu memang. Dan metode ustaz-ustaz kita, metode ulama-ulama kita yang menghadirkan ulama lu merajikan, itu sebenarnya kemudahan dari Allah. Kita bersyukur dengan hal itu. Itu kemudahan dari Allah. Untuk kita bisa melihat nih sekian banyak pendapat. Dengan cara itu teman-teman, ya menjadi sebab kita itu jauh dari taklid. Bersyukur kita kepada Allah. Dengan ustaz-ustaz kita metodenya seperti itu. Kayak tadi antum sebut Ustaz Irwani menghadirkan pendapat lalu berajikan. Bagus, kita bersyukur, kita syukuri hal tersebut. Karena kita yang awam betul-betul berusaha berdasarkan penjelasan.
bukan berdasarkan individu, sosoknya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul jadi ujian. Mana nih yang mau ikuti? Ya betul-betul tuntunan syariat atau selera antum. Nah, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini ujian. Ya, hidup ini ujian sampai mati. Ya. Dan semakin kuat keimanan, semakin berat ujian. Ya. Semakin antum tambah ilmu, semakin berat ujian. Ya. Jangan dan bersyukurlah kepada Allah. Karena ujiannya tanda cintanya Allah kepada hamba. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.